Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang menjadi santapan rohani khotbah di kebaktian malam adalah dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang engkau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, maka engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Sedemikian pembacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, jika kita suatu waktu mendengar kata nasihat, atau katakanlah kita membaca kitab Amsal ini, beberapa bagian, beberapa bab, tentu semua orang pada tidak suka. Mengapa? Karena dianggap adalah sesuatu pembodohan, dan pembaca dianggap bodoh. Kenapa demikian? Karena pengajaran hikmat ini membawa satu dilema bagi seseorang untuk merubah pola pikir dan bahkan mindset seseorang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Itu sebabnya kata-kata nasihat bertujuan untuk mendidik, bermakna, dan mendapat kebenaran atau keadilan, dan diungkap kejujuran, dan bahkan memampukan seseorang untuk cerdas. Bagi orang-orang yang tak berpengalaman, sehingga seseorang bisa bijaksana, terutama pada orang-orang muda, dengan memperoleh pertimbangan, pengertian akan sesuatu hal dalam kehidupan hari lepas hari. Dan jelas kitab Amsal adalah berupa nasihat, pengajaran, dan didikan, dan bahkan perumpamaan acap kali dimunculkan dalam kitab Amsal ini, yang semuanya bertujuan sehingga seseorang bijaksana dan mendapat kepintaran, bahkan memaknai kehidupan ini. Itu sebabnya Salomo sebagai penulis kebanyakan kitab Amsal, dia mengerti keadaan kehidupannya dan bahkan orang banyak. Sebagaimana ibarat orang tua mengajarkan nasihat kepada anaknya, atau katakanlah seorang nenek kepada cucunya. Pengalaman Salomo, dia mendapat pengajaran bukan tentang kerajaannya atau mencari harta kekayaan yang didam-idamkannya, bukan. Tetapi pengajaran yang dia dapatkan bagaimana supaya mempunyai hikmat, pengertian, atau kepandaian. Oleh sebab itu timbul pertanyaan, bagaimanakah mendapatkan hikmat itu?
Yang pertama ditawarkan kepada kita mendengar pengajaran. Itu barangkali yang pertama. Bukan hanya sekedar mendengar, lebih dari itu memperhatikan, merenung, dan bahkan melakukannya. Tidaklah berguna hanya mendengar begitu saja akan sesuatu pengajaran hikmat pendidikan jika tidak melakukannya. Di ayat 1 disebutkan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya untuk anaknya boleh mendengar didikan dari ayahnya. Sehingga dalam keluarga itu seorang bapak mengajarkan anaknya hal hikmat, kepintaran, kepandaian. Disebutkan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Apa maksudnya ini saudara-saudara? Karena pengertian bukan saja datang begitu saja dalam hidup ini, tetapi melalui pengajaran hikmat yang terus menerus. Dan setiap orang yang belajar akan pengertian atau hikmat kepintaran ini, dia akan mendapat kebijaksanaan tersendiri. Dan ini berguna untuk membangun orang lain, membangun diri sendiri, bukan untuk menyusahkan orang lain. Sehingga kejahatan atau hal-hal yang negatif boleh dihindari. Seorang ayah mengajak, dengarlah dan jangan meninggalkan petunjuk. Artinya pengajaran itu saudara-saudara berguna jika kejahatan itu dihindari. Petunjuk ini membawa arti yang lebih dalam berupa larangan, perintah, dan nasihat yang sungguh luar biasa. Orang yang telah memperoleh pengajaran atau hikmat ini pasti berbeda cara penampilannya dan lifestyle-nya pasti berbeda. Karena ungkapan kata-kata yang disampaikan harus sesuai dengan perbuatannya. Dan ini akan terus-menerus berkelanjutan, katakanlah pewarisan nilai-nilai yang baik terhadap generasi selanjutnya. Apa yang didapatkan? Yang pertama, supaya perkataan dan petunjuk itu dicamkan oleh seseorang. Jika anak diharapkan mendapat kebahagiaan adalah dengan memberi nasihat yang lebih lagi atau petunjuk dalam kehidupannya. Itu sebabnya seorang guru hikmat berkata, memegang perkataan dan petunjuk. Itu yang utama. Kemudian dilanjutkan dengan ungkapan, maka engkau akan hidup. Bukan untuk kematian, tetapi kelanjutan kehidupan ini. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang berkualitas, yang bermutu, bermakna. Bahwa nasihat atau pengajaran seorang bapak bukan untuk membuat mati, tapi bertujuan untuk kehidupan. Itu yang diharapkan. Bukan hanya sekedar hidup atau bernapas, tetapi hidup yang berguna. Itu yang pertama dalam perkataan dan petunjuk. Yang kedua, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Saudara-saudara, mencari bukan hanya sekedar mendapatkan atau, tetapi benar-benar memperoleh apa yang dicari. Banyak orang mencari tetapi tidak mendapatkannya. Maka mencari di sini tugas yang utama terhadap seseorang sehingga dia berusaha untuk mendapatkan. Dan tidak semua orang mencari mendapat. Demikian pula hikmat, saudara-saudara, bahwa pengertian hikmat itu harus dicari, digali dengan belajar, berulang-ulang, dan tidak berhenti sekali, tapi terus menerus berkelanjutan. Apa yang dikatakan long life education. Saudara-saudara, yang ketiga, guru hikmat mengajarkan supaya jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan atau petunjuk yang disampaikan guru hikmat. Adalah sesuatu kelalaian yang sungguh luar biasa dari seseorang jika dia menyepelekan pengajaran dari yang menyampaikan.
Untuk itu sekali-kali jangan lupa, tapi teruslah belajar berulang-ulang. Dengan demikian orang yang tidak menginginkan pengajaran hikmat atau menyia-nyiakannya atau bahkan menolak atau melawan, maka tujuan hidupnya akan selalu mendapat kesulitan. Orang yang lupa akan kebaikan, ingatlah, pasti satu waktu akan dapat kesulitan atau kecelakaan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang berikut, guru hikmat firman ini disampaikan Allah melalui Salomo adalah yang utama, jangan sekali-kali meninggalkan hikmat. Orang yang tidak memakai hikmat, saudara-saudara, atau orang yang tidak memakai pengertian dalam menjalani kehidupan sering tersandung. Sebab itu hikmat harus melekat dan menjadi bagian kehidupannya hari pas hari, menghayati dan melakukannya. Saudara, kenapa begitu pentingnya pengajaran hikmat ini? Bahwa hikmat itulah yang boleh melindunginya. Dan pengertian hidup manusia tidak boleh dilepaskan. Dan bahkan saudara, jika ada melepaskan hikmat pengertian itu dari hidupnya, dia akan bisa-bisa bahaya dan akhirnya menuntun seseorang itu di jalan yang tidak baik. Maka hikmat dan pengertian menjadi penjaga dalam kehidupan seseorang, dan dia akan ditinggikan dan dimuliakan, terhormat. Jalan satu-satunya adalah dengan mencari, memperoleh, menggali terus, dan bahkan kitab Amsal mengatakan membeli dengan mahal. Dalam bahasa Batak enak kedengarannya, tuhori habis tarani, sian nani omom tuhori. Makanya mahal pendidikan. Tidak ada artinya banyak harta, kekayaan, jika tidak ada pengertian atau hikmat dalam seseorang. Sehingga hikmat itu menjaga hidupnya. Hikmat bukan hanya sekedar mempertahankan yang ada, namun juga melahirkan atau mempertumbuh, memperkembang. Jangan yang ada disimpan hanya itu saja, tetapi diperkembang. Dan di ayat 9 terakhir dikatakan, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Artinya saudara, orang yang bijaksana sangatlah dihargai dan berharga, dan dia akan menjadi terhormat, mulia, menjadi selalu diminati orang dan didengar orang. Sebab itu tugas kita yang utama saudara-saudara dalam hidup ini, hidup berjemaat, berbangsa, bernegara, bagaimana sekalipun hikmat itu perlu. Carilah pengertian, belilah dengan sungguh-sungguh, jangan sia-siakan. Apakah selagi muda atau bahkan barangkali sepanjang kehidupan ini. Yang pertama, jika saudara mengalami kesulitan, hikmat yang ada pada kita mampu kita pakai untuk mengatasinya. Dan yang berikut, berusahalah sungguh-sungguh untuk mencari pendidik pengajaran atau dalam lingkup keluarga, orang tua sekalipun. Dan jangan andalkan tenaga pikiranmu, tapi andalkanlah, minta kepada Tuhan hikmat itu yang memberikan hikmat pengajaran itu untuk boleh diteruskan pada orang lain. Kalau kita perhadapkan apa yang dikatakan dalam perjanjian baru, hikmat itu adalah kebodohan, salib bagi orang yang akan mati, tetapi bagi orang yang akan diselamatkan itu adalah kehidupan. Jangan sia-siakan pengajaran pendidikan yang telah ada diberikan kepada saudara, dan belajarlah. Karena ini berkaitan dengan firman Tuhan. Karena hikmat yang kita dapatkan, apakah dari pengalaman, dari pengajaran, khotbah dan lain sebagainya, yang sangat berbeda dengan dunia pendidikan formal di sekolah sekalipun. Inilah jalan satu-satunya, dan
jalan keindahan dalam hidup ini, sehingga kita dijadikan terhormat apabila kita dikatakan 9 memeluknya, memakainya, mengenakannya di dalam kehidupan ini. Itulah yang terindah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu melalui pengajaran hikmat yang kami dapatkan ini, bahwa Engkaulah yang memberikan itu. Di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus memberikan hikmat pengertian akan keselamatan, dan kami akan pelihara lakukan itu dalam hidup ini. Kami tidak mencari hikmat duniawi, karena itu akan menjerumuskan kami kepada kesalahan, kelalaian, kematian. Tetapi hikmat yang daripadamu adalah kehidupan, dan kami akan mewariskan itu nilai-nilai yang baik kepada saudara-saudara kami yang lain, pada generasi kami. Berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengar, sehingga permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa yang di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih yang telah kami memberikan hikmat dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Kami tetap memelihara itu, mengenakannya, dan bahkan tidak hanya sekedar mengenakan, tetapi adalah melakukan, karena mahkota kemuliaan, kehormatan akan kami dapatkan, dan itu akan tersalur bagi jemaat Tuhan dimanapun. Bagi siapapun yang mendengarkan firman ini, bahwa Engkau telah berikan hikmat pengertian takut akan Tuhan. Demikian boleh menjaga hidupnya dari kebodohan, lalaian, dan kejahatan, tetapi boleh melakukan hal-hal yang baik yang terindah dalam kehidupan mereka. Itulah yang kami harapkan. Terpujilah Engkau, ampunkan dosa kesalahan kami, ketidaklaikan kami, memakai hikmat, karena kadangkala kami oleh salah melakukannya. Tapi atas bimbingan kuasa Roh-Mu yang kudus mampukan kami melakukan hikmat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.